Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henilda SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja di SMP Negeri 3 Sirenja dengan materi teks persuasif. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pagi ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah, semoga kita tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, ketua kelas, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan peregangan otak terlebih dahulu biar kalian lebih fresh, lebih semangat dan siap untuk mengikuti pelajaran itu pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi tepuk semangat. Iya. Anak-anak sekalian, apakah kalian sering menonton iklan yang ditayangkan di televisi? Iya, sering, Bu. Nah, kalau begitu siapa yang masih ingat struktur teks iklan yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, luar biasa antusias kalian anak-anak. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada dasarnya iklan memiliki struktur yang sama, yaitu orientasi, iklan, dan justifikasi. Ya, bagus sekali jawabannya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin menambahkan penjelasan aruan tentang struktur teks iklan. 1. Orientasi, berisi perkenalan dari iklan itu sendiri. 2. Tubuh iklan, berisi inti dari iklan itu sendiri yang disampaikan kepada pemirsa. 3. Justifikasi, berisi penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang sebuah iklan. Ya, terima kasih atas jawaban kalian anak-anak cerdas. Berikan tepuk tangan kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mendengarkan penjelasan singkat dari Kiki tentang materi yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Ya, silakan Kiki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Beberapa hari yang lalu kita telah belajar tentang pengertian teks persuasi, yaitu teks yang isinya berupa ajakan atau himbauan agar pembaca mengikuti apa yang penulis ucapkan dan ciri-ciri. Ya, terima kasih atas jawabannya Kiki. Yang lain masih ingat kan penjelasan dari Kiki? Masih, Bu. Ya, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan tentang teks persuasi. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika kalian belajar teks persuasi. Nantinya kalian akan lebih maksimal dalam mempengaruhi atau membujuk orang lain agar orang lain dapat mengerti, memahami dan mengikuti apa yang kalian sampaikan. Ya, perhatikan slide PowerPoint. Kita kan hari ini belajar tentang teks persuasif. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini diperhatikan anak-anak. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian itu diharapkan dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif, kemudian dapat menulis teks persuasif sesuai dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, kemudian menyajikan teks persuasif secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan dari teks persuasif dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, santun, percaya diri, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, untuk KD sendiri, dari pengetahuan bisa kalian lihat di slide PowerPoint, ada menelaah struktur, kemudian
indikatornya, dari menganalisis struktur, kemudian kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks persuasif. Selanjutnya, kita pembagian kelompok belajar untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelompok pertama, Arwan, Kaila Salsabila, Wirda, dan Tiara Safitri. Kelompok kedua, Afris Kurniawan, Aprilia Yusulandari, Nur Aziza, dan Desti Syara Novelia. Kelompok tiga, Rahmat Daniel, Sriana Rizkita Dewi, Nur Fadila, dan Sri Wulandari. Kelompok keempat, Muhammad Rizki, Aulia Rizki, dan Siti Rodia. Jadi ada 4 kelompok belajar. Ya. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur teks persuasif, kaidah kebahasaan teks persuasif, dan bagaimana kalian menulis teks persuasif. Perhatikan slide PowerPoint. Perhatikan struktur teks persuasif. Jadi di situ ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama dimulai dari pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, kemudian penegasan kembali. Jadi ada 4 struktur teks persuasif. Boleh diulangi, Kiki? Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Ya, itu adalah struktur teks persuasif. Kemudian, kaidah kebahasaan teks persuasif. Kaidah kebahasaan itu sendiri terdiri dari kata bujukan, kata kerja imperatif, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata teknis peristilahan. Agar kalian lebih memahami, lebih mengetahui yang bagaimana itu struktur teks persuasif, kaidah kebahasaan teks persuasif, silahkan kalian membaca dan mengamati bahan ajar serta buku paket yang telah Ibu amanahkan kepada ketua kelas tadi dibagikan sebelum pembelajaran dimulai, dan juga sambil mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan sebelum masuk pembelajaran. Ya, silakan membaca dan mengamati anak-anak. Ya, dibaca baik-baik bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Kemudian untuk buku paket teks persuasif itu ada di halaman 176. Jangan lupa untuk dijawab LKPD yang telah Ibu bagikan. LKPD-nya jangan lupa tulis nama untuk LKPD. Diperhatikan, dijawab baik-baik. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, boleh kalian tanya kepada Ibu. Ya. Saja yang ada dalam LKPD, semua jawabannya ada dalam buku paket, ada juga dalam bahan ajar yang telah disediakan. Nanti LKPD ini akan dikumpul setelah pembelajaran berakhir atau pada saat penutup nanti. Proses interaksi seperti ini, kalian dapat mengetahui yang bagaimana itu struktur teks persuasif, kaidah kebahasaan, dan nantinya juga kalian bisa menulis teks persuasif itu sendiri.
paket serta bahan ajar tadi, siapa yang bisa menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasif? Saya, Bu. Ya, silakan siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks persuasi bagian perkenalan, isu dan rangkaian argumen. 1. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan teks yang mengenakan isu permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Ya, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang struktur bagian pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan berfungsi sebagai penanda utama dan terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengundang ajakan, dorongan, bujukan, dan sebagainya. Ya, terima kasih atas jawabannya anak-anak. Ibu bangga atas keaktifan kalian dalam mengungkapkan kembali hasil bacaan. Berikan tepuk tangan kepada teman-temannya. Anak-anak, di awal tadi ibu telah membagi kalian menjadi 4 kelompok belajar. Jadi silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing dengan tertib ya. Kelompok 1 nanti membentuk lingkaran di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, silahkan anak-anak dengan tertib. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, anak-anak, kalian telah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, diperhatikan apa saja tugas dari kelompoknya. Setiap kelompok itu akan memilih satu kata kunci yang berasal dari persoalan sehari-hari. Kelompok 1 ini membahas tentang sampah. Kelompok 2 membahas tentang banjir. Kelompok 3 tentang sarapan. Kelompok 4 tentang masker. Perhatikan, setiap kelompok akan membuat mind mapping dari kata kunci yang telah ibu bagikan tadi. Kemudian mengembangkan mind mapping tersebut menjadi sebuah teks persuasif. Jadi ada 2, perhatikan. Kata kunci yang ibu berikan tadi, kalian buatkan mind mappingnya. Kemudian dari mind mapping itu kalian susun atau kalian rangkai menjadi sebuah teks persuasif. Ya, agar kalian lebih memahami yang bagaimana itu mind mapping atau cara pembuatannya, silahkan kalian menyimak cara membuat mind mapping. Ya, perhatikan anak-anak. Mari kita belajar bersama pembuatan mind mapping. Perhatikan baik-baik agar nantinya kalian bisa mengerti bagaimana membuat mind mapping. Ya.
Jadi setelah melihat video pembuatan mind mapping, silakan kalian membuat mind mappingnya terlebih dahulu dari kata kunci tadi, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah teks persuasif. Ya, silakan dikerjakan oleh kata kunci. Kelompok 1 membahas tentang sampah. Dibuat dulu mind mapping tentang sampah itu seperti apa, kemudian dikembangkan menjadi teks persuasif. Kemudian kelompok 2 tentang banjir, dibuat dulu mind mappingnya bagaimana itu tentang banjir, lalu dikembangkan menjadi teks persuasif. Kelompok 3 dibuat dulu mind mapping sarapan, kemudian dikembangkan menjadi teks persuasif. Kelompok 4 ya, dibuat dulu bagaimana itu mind mapping dari masker, kemudian dikembangkan menjadi teks persuasif. Coba Ibu ya mulai saya mengingatnya. Bisa ada pewarnaannya sedikit supaya lebih bagus. Bisa ada pewarnaan sedikit kayak gini. Nanti jangan lupa langsung dikembangkan ya. Ya bagus sekali kalau berdua langsung dikembangkan. Kembangkan menjadi teks persuasif. Nomor 1 kita sementara mengembangkan kan? Anak-anak, Ibu telah melihat bagaimana aktifnya kalian dalam membuat mind mapping serta mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasif. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian laksanakan tadi. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sampah. Inilah itu tentang sampah yang telah kami buat. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat ini merupakan kalimat sederhana yang sering kita temui di berbagai tempat. Namun, kalimat ini nyatanya belum bisa menjadi pemecah masalah terhadap banyaknya sampah yang menumpuk saat ini. Apabila sampah-sampah telah berkurang, maka tentu saja lingkungan menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, marilah kita melakukan cara-cara di atas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sampah yang sudah sangat memprihatinkan ini. Terima kasih. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan diskusi yang telah kami buat.
Inilah mapping tentang banjir yang telah kami buat. Banjir sering terjadi di mana-mana pada saat hujan. Untuk itu, penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan untuk membersihkan permukaan air dan melakukan proses pembentukan permukaan air. Untuk mari masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai agar tidak terkena banjir dan juga tidak terkena sarang penyakit. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sarapan. Inilah banyak yang telah kami buat. Sarapan sering sekali dilewatkan oleh banyak orang dengan berbagai macam alasan yang digunakan untuk melawan sarapan pagi, mulai dari tidak sarapan karena harus terburu-buru untuk berangkat kerja ke sekolah atau melakukan kegiatan lainnya. Ada juga yang beralasan tak bisa makan di pagi hari. Sarapan mencukupkan saja alaskan perut tidak kosong sehingga tubuh memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan aktivitas setiap hari dengan terpenuhi kebutuhan tubuh, maka tubuh akan menjadi lebih sehat dan kuat dan juga bertenaga, bermanfaat. Ya, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 3. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masker. Inilah mapping tentang masker yang telah kami buat. Pentingnya menggunakan masker di masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Ayo tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada demi kesehatan bersama dengan menggunakan masker. Ya, tadi kita telah melaksanakan proses presentasi atau proses diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama tanggapan dari kelompok lain dari proses diskusi yang telah berlangsung sebelumnya. Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi kelompok berapa? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 3 menanggapi hasil diskusi kelompok 2. 1. Sebaiknya dijelaskan secara rinci yang mana bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan, ajakan, dan penegasan kembali. 2. Secara keseluruhan, isi dari teks persuasi yang telah ditulis oleh kelompok 2 telah sesuai dengan tujuan teks persuasi yang bersifat mengajak. Demikian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 4 untuk menanggapi kelompok yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. 1. Mind mapping yang dibuat sudah menggambarkan dengan jelas tentang kata kunci sampah dan teks yang disusun sudah dijelaskan secara rinci yang dimana bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. 2. Secara keseluruhan, prestasi dari kelompok 1 luar biasa. Demikian dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4 yang telah memberikan tanggapan. Ibu sangat bangga dengan aktifnya dan antusiasnya kalian mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Bagaimana kalian mengamati, menanya, menalar, melakukan dan mengkomunikasikan materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk itu Ibu mau mendengarkan siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas apa materi yang telah
kata, rujukan kata kerja imperatif, konstruksi argumentatif, kata kerja metal, dan kata teknik persistilahan. Kami juga belajar bagaimana membuat mind mapping dan membuat teks persuasif secara menyenangkan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang telah dikerjakan tadi, dan nanti akan paling lambat dikumpul lusa. Jadi lusa LKPD itu sudah harus terkumpul itu paling lambat. Dan apabila ada hal yang tidak dimengerti, silahkan kalian bertanya di WhatsApp group atau menghubungi ibu secara langsung. Ya, anak-anak, selanjutnya silakan kalian menjawab post test dari teks persuasif yang telah tampil di layar. Ada 2 nomor, kemudian kalian menuliskan kesan dan pesan pembelajaran hari ini sebagai bentuk refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan anak-anak soal post test dengan kesan dan pesan sebagai bentuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Kalau tampil di layar, yang bagaimana post test ada 2 nomor yang ibu tampilkan. Kemudian kesan dan pesan selama kalian mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini sebagai bentuk refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Ya, silakan tulis. Untuk post testnya ada 2 nomor. Post testnya ada 2 nomor, kesan dan pesan. Ya, tulis saja apa kesan yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apa kesan kalian untuk pembelajaran berikutnya sebagai bentuk refleksi agar pembelajaran kita makin baik lagi dan lagi untuk seterusnya. Ya, jika ada yang sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan kepada ibu. Ya, terima kasih. Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini, yaitu jatuh kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi. Untuk kelompok 2. Ya, terima kasih anak-anak. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan membahas materi teks ulasan. Ya, setelah itu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai.